Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Hajarwati MPDSI, Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan yang utama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini di ruang Alfa 1 kita masih dipertemukan dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Perkenalkan saya Andriani Tirlandari untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan budaya positif, acara yang keempat lain-lain, acara yang kelima penutup. Ibu bapak yang saya hormati, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kepada yang terhormat Ibu Siti Hajarwati MPDSI, disilahkan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Yogyakarta, yang saya hormati para wakil kepala sekolah di SMA Negeri 6 Yogyakarta, yang tidak kalah penting adalah Bapak dan Ibu CGP Angkatan 7 yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang sore hari ini kita bisa berada di ruang Alfa 1 SMA Negeri 6 Yogyakarta untuk bertemu, untuk bergerak bersama-sama mendengarkan diseminasi praktek baik aksi nyata CGP Angkatan 7 budaya positif modul 1.6. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Sunario selaku CGP Angkatan 7. Saat ini akan menyampaikan kepada kita diseminasi aksi nyata modul 1.6 tentang budaya positif yang harus kita lakukan di kelas-kelas. Oleh karena itu, mari kita ikuti acara ini dengan baik. Karena CGP Angkatan 7 sudah bergerak, maka kita harus bisa menyerap intisari yang mereka lakukan, kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita di dalam pembelajaran di kelas. Sekolah sengaja mengadakan acara ini untuk mendukung secara optimal calon guru penggerak, terutama adalah Angkatan 7, agar tidak hanya bermakna kepada CGP Angkatan 7, tetapi juga bergerak dan bermanfaat untuk seluruh guru dan siswa yang ada di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kita tahu bahwa kita adalah sekolah penggerak, oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa digerakkan dan menggerakkan para siswa. Saya berharap mudah-mudahan diseminasi dari CGP Angkatan 7 ini bisa menginspirasi kita semua di dalam berbudaya positif dan bagaimana memperlakukan siswa sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. Demikian bisa kami sampaikan. Selama mengikuti diseminasi ini dengan baik, saya kepala sekolah berharap mudah-mudahan nantinya akan ada muncul CGP-CGP berikutnya menginspirasi kita semua. Saya berharap semoga pembelajaran di SMA Negeri 6 Yogyakarta semakin
diharapkan semakin berkualitas sehingga mendukung paradigma baru pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi sambutan dari Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Eko Sunario, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Eko Sunario, SPD, MPDI, disilahkan. Terima kasih Bu Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Hajarwati, MPDSI, Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Yogyakarta yang hebat dan luar biasa. Terima kasih pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya diizinkan untuk menyampaikan, menyebarkan pemahaman konsep dan pengalaman terkait dengan modul 1.4 budaya positif, ya, program pelatihan guru penggerak. Saya Eko Sunario, SMA Negeri 6 Yogyakarta, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu, untuk budaya positif, ya, ini sesuatu yang memang diidam-idamkan di sebuah komunitas, terlebih di instansi atau lembaga pendidikan. Ya. Budaya positif ini merupakan suatu proses pembiasaan, ya, yang mengandung nilai-nilai positif yang diakui dan diyakini oleh komunitas tersebut. Ya. Tentu saja di dalamnya itu mengandung sejumlah aktivitas, kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter-karakter positif pada diri warga sekolah, terutama murid. Tetapi budaya positif ini tentu saja perlu dibangun, ya. Di sebuah komunitas tidak bisa tiba-tiba, ya, terbangun begitu saja. Jadi membutuhkan proses yang panjang dan perlu dilakukan sejak dini, sejak awal, ya, sedini mungkin. Dan ini membutuhkan waktu yang tentu saja panjang, tidak bisa instan, ya. Kemudian tentu melibatkan partisipasi dari segenap warga komunitas atau warga sekolah dan segenap pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini saya akan berbagi pemahaman, nanti kita pahami bersama-sama konsep-konsep kunci, ya, bagaimana membangun budaya positif, terutama di lingkungan kita di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Ini yang pertama adalah kaitannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan coba memahami satu persatu secara sekilas saja, karena ini memang sebenarnya kalau kita pahami secara detail itu memang membutuhkan waktu yang panjang. Nah, kita ingat Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi memang idealnya disiplin ini terbangun pada diri kita masing-masing. Akan tetapi pada kondisi tertentu kadangkala masih membutuhkan intervensi dari pihak lain, begitu ya. Nah, terkait dengan makna atau definisi disiplin, ya, kita menggunakan pendapat dari Diane Gosen dalam buku Turing School Disiplin ya, 2001. Ini saya kutip dari modul 1.4. Arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Dalam ini adalah pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham, ya, paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsi. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasanya mestinya setiap diri itu mendisiplinkan diri, ya. Itu yang lebih utama, ya. Masih dalam pendapatnya bahwa disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, ya, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, ya, agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, seseorang itu akan memiliki disiplin diri, ya, itu ketika bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini disiplin ini nanti juga akan berkaitan atau bersinggungan dengan nilai-nilai yang terkait dengan kebajikan universal. Nah, saya sambung ke konsep yang kedua, yaitu nilai-nilai kebajikan, ya. Bahwasanya nilai-nilai ini diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama, sudah disepakati oleh sebuah masyarakat. Ini terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sifatnya disebut dengan nilai yang universal. Nah, nilai-nilai ini menjadi payung besar, ya, dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan kondisi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ideal, jadi memang sesuatu yang ingin dicapai oleh siapapun yang berada di bumi ini. Artinya ini diakui oleh siapapun dimanapun, tidak memandang suku, bangsa, agama, dan ras. Nah, nilai-nilai kebajikan yang akrab, ya, diimplementasikan ataupun dijadikan tujuan dalam proses pendidikan saat ini dengan kurikulum merdeka ini adalah karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini tentu Bapak Ibu sudah hafal, ya. Ada berapa dimensi? 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama, ini dasar, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong
royong dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ini tidak akan saya uraikan karena sudah Bapak Ibu pahami selama ini. Kita sudah mengimplementasikan dan sudah membimbing ya anak-anak atau murid bagaimana untuk meraih karakter yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila melalui berbagai strategi baik dalam pembelajaran maupun dalam proyek penguatan. Sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan yang lain ya. Ini sebenarnya banyak sekali, tetapi tidak saya jelaskan satu persatu. Nanti kita fokuskan pada nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila ini. Misalnya dalam Ibu Primary Years Program ya, sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen ya, banyak sekali. Dan juga nilai-nilai yang lain dari 9 pilar karakter, masih ingat Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian ada juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidance and life skills, keterampilan hidup ya, kecakapan hidup. Ada keterampilan hidup mencakup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri ya. Kemudian juga ada nilai-nilai dalam petunjuk hidup ya. Di antaranya adalah peduli, penalaran dan sebagainya. Nah, kita masuk pada konsep yang berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sudah biasa ya membuat satu kontrak belajar. Ketika kita mengawali pembelajaran di awal semester atau awal tahun, kita membuat kesepakatan. Nah, kontrak belajar yang kita buat selama ini apakah sejalan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang ada pada modul ini? Nanti kita lihat bahwasanya bagaimana langkah-langkah dalam membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu artinya keyakinan kesepakatan yang dibentuk dan juga nanti diterapkan di sebuah kelas. Sedangkan keyakinan sekolah itu berarti dibentuk dan nanti dilaksanakan di sebuah sekolah, dari ruang lingkupnya berbeda, gitu ya. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini, yang pertama adalah keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya itu abstrak. Karena apa? Karena nanti terrangkum di sana ada bagian-bagian yang memang harus diakomodasi berdasarkan pendapat berbagai pihak atau anggota kelompok tersebut. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Karena abstrak tadi ya sifatnya universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Pernyataan-pernyataan yang positif. Kita sering ya menggunakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya negatif, larangan, sebagainya. Ya. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, tidak mungkin ya 1000 keyakinan kelas untuk sebuah kelas, mengingatnya aja sulit, apalagi memahami. Ya. Nah, ini sehingga pernyataannya tidak perlu terlalu banyak. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi aplikatif, real. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi misalnya ada murid sejumlah 36, mestinya semuanya berhak ya untuk menyampaikan pendapat. Tetapi apakah nanti pernyataan juga sejumlah murid tersebut? Tentu saja tidak, kan nanti ada proses bagaimana merangkum pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiap-tiap murid.
Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini tidak bersifat abadi atau langgeng ya. Tentu saja nanti bisa disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan tersebut, di kelas tersebut atau di sekolah. Ya. Jadi bisa di revisi, ya, bisa disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, kemudian prosedurnya bagaimana untuk membentuk keyakinan kelas tersebut? Jadi warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas tersebut itu bercurah pendapat. Bisa nanti dalam kertas ataupun juga dalam pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam Google Form, ya. Kemudian mencatat semua masukan dari murid tadi atau warga sekolah, warga kelas itu di papan tulis atau di media yang bisa diketahui. Kalau di papan tulis bisa diketahui langsung. Kemudian kalau nanti dalam bentuk digital, ya harusnya harus bisa terbaca, ya, oleh seluruh warga kelas tersebut. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur atau pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Artinya tadi kan kalau kita bercurah pendapat itu kan pernyataannya bebas ya, sehingga nanti perlu disusun, ditata. Kalau memang ada yang sama mestinya itu disatukan atau disesuaikan. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kita mungkin lebih cenderung menggunakan kalimat-kalimat larangan atau kalimat negatif. Jangan berlari di kelas. Nah, ini kan kalimat negatif, kata-kata jangan, ya, melarang. Tetapi bagaimana? Nah, kalau mestinya kalau tidak boleh berlari, idealnya apa? Berjalan. Nah, maka dengan kalimat yang positif, berjalanlah di kelas atau mungkin di koridor dan sebagainya. Jadi menghindari kata-kata negatif, larangan, gitu ya. Kemudian itu mungkin muncul di corak pendapat, ya, tetapi kita revisi, kita perbaiki dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat tadi yang sudah dicatat dan kita ajak diskusi warga kelas atau warga sekolah untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ini yang menjadi tujuan, ya, nilai-nilai kebajikan itu kan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat atau warga sekolah. Berikutnya tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas ini selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan tersebut. Ya. Jadi memang prosesnya tidak langsung saja. Ya. Ada menampung, kemudian disusun, kemudian bagaimana ini tujuan nilai-nilai kebajikannya, kemudian ditinjau lagi, kalau sudah sepakat ditandatangani. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini sudah dipublikasikan, ya, sudah diresmikan, sudah diterbitkan, gitu ya. Nah, itu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas itu nanti tadi seperti pesan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasanya ketika kita belum mampu mendisiplinkan diri, maka perlu intervensi dari pihak luar. Salah satunya yaitu dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lanjut Bapak Ibu ya, terkait dengan konsep berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser. Kita menyadari bahwa tiap-tiap manusia itu tentu memiliki banyak kebutuhan, tapi menurut William Glasser ini terangkum dalam 5 kebutuhan dasar. Yang pertama apa? Ini yang paling dasar, ya, kebutuhan
bertahan hidup. Ya. Yang penting kita bisa hidup, bisa mempertahankan hidup. Ya. Ini terkait dengan kebutuhan-kebutuhan fisiologis, misalnya kebutuhan sandang, pangan, papan itu ya. Kemudian juga biologis, ya. Untuk kelangsungan hidup, berkembang biak, ya. Beranak, bercucu itu termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Psikologis juga ada kebutuhan dasar, rasa aman, rasa tenang. Ya. Sudah punya rumah tapi rumahnya di tempat yang tidak aman, ini berarti belum terpenuhi. Ya kan? Jadi ada kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini terkait dengan kebutuhan psikologis, ya, terkait dengan hubungan dengan pihak lain, ya, secara sosial atau koneksi sosial. Jadi bagaimana kita mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pihak lain. Ini sudah lebih tinggi di atas kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan akan pengakuan, membutuhkan pengakuan atas kemampuan diri kita ini. Ada legitimasi ya, dari pihak lain. Kalau kita punya kemampuan dan tidak ada orang yang tahu atau tidak mengakui, ada sesuatu yang kurang. Ya, ini butuh pengakuan. Nah, untuk mencapai sesuatu, ya itu kita memang membutuhkan kompetensi ya, agar bisa diakui. Ya, mungkin keterampilan, cakapan hidup di situ, sehingga kita memiliki prestasi yang memang menunjukkan kita itu layak untuk diakui. Berikutnya adalah kebutuhan akan pilihan, kebutuhan terkait dengan kebebasan. Kita tentu mengharapkan ada kebebasan pada diri kita. Di sini sebenarnya tidak lepas dari bagaimana ketika kita ini memiliki sifat kemandirian. Yang terakhir adalah kesenangan. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, hati kita senang. Di sini senang, di sana senang. Ini juga merupakan satu kebutuhan. Untuk mencapai kesenangan ini bisa dengan aktivitas-aktivitas yang ceria, yang membuat kita tertawa, ya, sambil bermain dan sebagainya. Itu terkait dengan kebutuhan akan rasa senang. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah konsep terkait dengan posisi kontrol. Nah, ini juga penting Bapak Ibu untuk membangun budaya positif. Ya. Ini juga ada 5 posisi kontrol. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini menurut Dian Gosen juga. Ini masih ini terkait juga nanti dengan pendekatan restitusi ya. Posisi kontrol kita sebagai guru ya, di SMA Negeri 6 Sujaraya ini ada, kita bisa melihat di situ posisi kita saat ini itu sebagai apa ya. Yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum ini ya kebiasaan-kebiasaan ketika kita ini menyalahkan orang lain, pihak lain atau murid gitu ya. Nah, hukuman ini bisa berupa hukuman fisik, bahkan juga bisa hukuman verbal. Ya. Misalnya dengan mengeluarkan kata-kata patuhi aturan saya ya. Ya, pokoknya sifatnya itu kalau tidak nanti nilaimu tidak tuntas misalnya. Jadi ada ancaman, kemudian ada kata-kata yang memang di situ menunjukkan bahwa pihak lain atau murid itu pada posisi yang salah. Kemudian, yang agak dekat juga yaitu membuat merasa bersalah. Jadi ketika
guru ini pada posisi pembuat merasa bersalah itu, maka murid itu ya dia tidak bisa lepas dari rasa bersalah. Ya. Ini biasanya kalau dilihat dari verbal yang diucapkan ini memang lebih lembut, ya, lebih halus dibandingkan yang tadi penghukum. Tidak ada kata-kata menghardik, tidak ada kata-kata yang kelihatannya marah. Tapi ya nanti di situ memang masih pada posisi si pelaku kesalahan atau murid yang melakukan kesalahan itu ya tidak nyaman, ya, membuat situasi yang tidak nyaman, selalu rasa bersalah, rendah diri. Misalnya apa? Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, dengan perilakumu dan sebagainya. Itu kan berarti memposisikan murid tersebut pada posisi yang memang melakukan kesalahan. Loh, kok tidak boleh? Ya, mesti ada posisi kontrol yang lebih baik. Ya, itu saja. Berikutnya adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid. Nah, kalau yang sebagai pembuat kesalahan, rasa bersalah itu kan masih ada rasa-rasa tidak nyaman. Nah, untuk posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid. Nah, tetapi ada hal-hal yang memang kurang di sini, yaitu akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, jadi di situ kalau tidak ada kontrol sebagai teman ini nanti memang kadang-kadang apa yang terjadi? Ya mungkin berlebihan, ya, sikapnya itu tidak jelas. Ini guru dan murid ini ya mana ini muridnya, ini gurunya, atau ini sesama murid. Artinya di situ interaksi-interaksi yang mungkin seolah-olah betul-betul menggambarkan interaksi teman dengan teman. Padahal itu adalah posisi guru dengan murid, sehingga ketika ini tidak ada upaya-upaya persuasi ataupun kontrol, itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak tepat juga. Ya. Contohnya seperti apa? Ayo bantulah, ya, demi Bapak. Ini kalau kalian tidak melakukan ini nanti Bapak akan ditegur atasan. Ini kita ajak kompromi seperti itu. Itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau ini biasanya apa? Kita tidak terjun langsung, ya. Teman itu kan kita seolah-olah di situ menyatu. Ya. Kalau pemantau ini kita memang mengawasi. Ya. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, murid kita. Kita jaga-jaga, ini guru piket. Nah, ini guru piket mengawasi, ya, seperti itu. Merekam, memfoto, nah seperti itu. Menggunakan sanksi dan konsekuensi, ya, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ya, kalau sebagai teman tadi kan seolah-olah tidak ada jarak. Kalau pengawas atau pemantau ini jelas di sini. Ini guru yang sedang berkeliling, piket dan sebagainya, ataupun bertugas. Tidak ada apa itu bisa dibedakan dengan sebagai teman tadi. Ada jarak. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini yang paling baik. Ya. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi, ya, atas permasalahannya sendiri. Jadi menggiring murid itu ketika melakukan satu kesalahan itu bagaimana dia bisa mengelola dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menyadari kesalahannya dan bagaimana dia nanti menemukan solusi, gitu ya. Itu tentu yang ideal seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Diajak diskusi, apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar nanti kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi kita ini gali, ya, kita gali. Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Kembali ke pesan Kiai Haji Dewantara tadi, bahwasanya disiplin itu memang dari diri secara internal. Tapi memang kadang-kadang memang perlu diintervensi dari
luar. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu ya, yaitu kaitannya dengan segitiga restitusi. Ini adalah sebuah tahapan restitusi atau perbaikan kondisi ya. Ketika murid itu melakukan kesalahan, ini berkesinambungan ya kalau Bapak Ibu tadi perhatikan bagaimana ketika siswa atau murid itu melakukan kesalahan, sikap kita pada posisi yang mana, kemudian langkah yang kita lakukan untuk membersamai murid itu agar dia nanti bisa kembali pada posisi yang normal, tidak melakukan kesalahan lagi itu. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, pada tahapan ini guru bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, tidak mengkritik tetapi mengajak murid itu melakukan refleksi. Jadi pada tahapan ini sangat penting bagaimana murid itu memiliki keyakinan lagi, karena pada saat itu dia melanggar peraturan, melanggar tata tertib, melakukan kesalahan. Nah, kita memberikan kesempatan kepada murid itu untuk refleksi, ya, refleksi. Bisa muncul dengan berbagai kalimat-kalimat verbal ya, untuk mengirim bagaimana murid itu melakukan refleksi ya, dalam tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Misalnya Pak, ya berbuat salah itu tidak apa-apa. Padahal tadi kan berbuat salah. Biasanya kan berbuat salah itu mesti akan dihantui dengan kekhawatiran. Wah, ini pasti dihukum. Wah, ini kok tidak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, itu kan menstabilkan identitas. Jadi diri dia itu dikondisikan secara normal, manusia itu memang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Itu langkah pertama. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, guru ini harus memahami alasan, ya, menggali mengapa murid itu kok sampai melakukan kesalahan. Nah, tidak malah menebak-nebak. Kamu melanggar itu karena begini, ya. Kamu melakukannya karena begini, itu tidak boleh. Ya. Jadi harus menggali ya, alasannya apa. Karena setiap tindakan itu pasti ada sebab atau alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini contoh kalimat-kalimat untuk tahapan yang kedua itu, ya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kita bahas adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini kita ingatkan kembali bahwasanya pada waktu sebelumnya sudah disepakati ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, itu kita ingatkan kembali, karena ini kita hubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Menanyakan ke anak kehidupan yang seperti apa yang dia idam-idamkan, yang ingin dia capai. Jadi kita giring ke sana. Kira-kira apa solusi yang bisa kamu lakukan agar nanti kamu bisa disiplin, misalnya seperti itu. Ya. Itu segitiga restitusi. Nah, pada sesi selanjutnya ini saya akan mencontohkan penerapan segitiga restitusi dari konsep-konsep ini dalam membangun budaya positif tadi. Saya ambil contoh untuk implementasi segitiga restitusi. Ini langkah ya efektif dalam menangani masalah atau kasus, misalnya pelanggaran tata tertib yang terjadi di sekolah kita. Nah, ini sebenarnya ada video dokumentasi bagaimana langkah-langkah restitusi yang saya lakukan itu. Jadi bisa disimak sejenak. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Eko Sunaryo, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Yogyakarta. Pada video kali ini
saya akan menyampaikan dokumentasi penanganan masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Ini kasus yang terjadi pertama adalah siswa terlambat. Bagaimana kita menghadapi siswa terlambat masuk ke sekolah. Siswa terlambat itu pasti ada sebabnya, ya kan? Alasannya itu pasti ada. Alasan klasik apa? Bangun kesiangan, kendaraan rusak dan sebagainya. Jadi untuk menangani kasus ini kita mencari tempat yang nyaman ya, agar ini sifatnya kan privasi, kadang-kadang malu mungkin di kantin atau di taman ya, atau di tempat kerja yang memang anak itu merasa nyaman. Ya. Kita akan melakukan tahapan-tahapan restitusi. Tahapan yang pertama ya, tadi kita untuk menstabilkan identitas. Ini kita gali bagaimana anak itu nanti yakin bahwasanya kesalahan itu hal yang wajar, gitu ya. Pada tahap berikutnya ini kasus yang kedua ini sebenarnya yaitu anak tidak memakai sepatu yang sesuai dengan aturan. Yang di sekolah ini adalah sepatu warna hitam atau dominan hitam. Nah, murid ini menggunakan sepatu yang berwarna putih. Nah, kita gali bagaimana ini bisa terjadi. Bahwasanya memang banyak murid yang melanggar tata tertib. Salah satunya adalah masalah bersepatu. Nah, kita gali menggunakan segitiga restitusi sehingga anak itu mengalami perbaikan, pemulihan sehingga dia bisa tertib kembali tanpa merasa bersalah yang berlebihan dan disadari dari dirinya sendiri. Ini rangkumannya ya, tahapan menstabilkan identitas dengan beberapa pertanyaan kunci, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan itu yang tahap ketiga. Nah, ini penting testimoninya. Saya dibina oleh Pak Eko dan saya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan tersebut dan kedepannya saya bisa tidak terlambat ke sekolah lagi. Ini yang terlambat tadi, berikutnya dia berusaha untuk tidak terlambat karena memang senang dengan cara Pak Eko dalam menyikapi dan dalam pembinaan, dan saya juga menyadari bahwa memang saya melakukan kesalahan dalam melanggar ketertiban berseragam sekolah, dan saya akan menjadi lebih baik dengan cara tertib dalam berseragam sekolah. Sepatunya sudah tidak, artinya sudah tertib lagi. Nah, demikian Bapak Ibu pemahaman konsep dan juga diseminasi terkait dengan penerapan konsep-konsep itu. Tadi ambil satu contoh konsep yaitu segitiga restitusi dalam penanganan kasus pelanggaran tata tertib. Nah, dari situ nanti mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan ya. Ini dengan saya tutup dengan pantun ini. Siang hari makan sate tegal. Jangan lupa mengajak saudara. Langkahkan kaki meski sejengkal, lakukan perubahan meski sederhana. Nah, jadi kita bisa berangkat dari hal yang kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Ibu Bapak pemaparan budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Eko Sunaryo. Baiklah Ibu Bapak, memasuki acara berikutnya yaitu sesi diskusi. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, monggo Ibu Indiani Mai Hirawati, silahkan. Terima kasih kepada Bapak Eko Sunaryo yang sudah menyampaikan materi budaya positif sangat luar biasa sekali, memberikan saya wawasan tentang bagaimana cara mengatasi anak-anak
Terima kasih Bu Indiani atas pertanyaan terkait dengan bagaimana kendala ketika kita menerapkan segitiga restitusi ketika menangani kasus pelanggaran tata tertib. Jadi memang seperti yang kita lakukan pada tahapan dasar tadi, bahwasanya memang manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Kadang-kadang kesalahan ini sudah teratasi, muncul kesalahan yang baru. Nah, itu menjadi tugas kita. Bahwa kita sebagai pendidik ini memang memberikan treatment, kita bagaimana intervensi ketika memang murid ini belum bisa mendisiplinkan diri. Idealnya, setiap murid itu bisa mendisiplinkan diri karena dia punya nilai-nilai kebajikan. Dia meyakini adanya nilai-nilai yang harus dicapai gitu. Tetapi kan namanya proses perkembangan ini memang membutuhkan waktu yang panjang. Budaya positif tadi tidak bisa instan, tidak bisa instan. Tetapi harus dengan proses, dengan tindakan-tindakan yang mungkin dari hal-hal yang kecil. Nah, menghadapi kendala seperti itu kita tetap ini, artinya telaten, sabar. Yang penting kita memahami dan meyakini bahwa konsep ini konsep yang efektif dari tinjauan psikologis ketika anak itu melakukan kesalahan kemudian dia diklaim atau dituduh kamu pasti nanti tidak akan berubah, kamu pasti nanti akan terlambat lagi itu kan sebuah pernyataan yang menyakitkan dan tidak menyembuhkan, justru akan timbul hal-hal yang negatif. Sehingga apa yang kita lakukan untuk mengatasi kendala tersebut walaupun itu nanti tidak cukup sekali, 2 kali kita melakukan segitiga restitusi pada murid yang sama tetapi tentu saja kita harus melakukan proses itu terus menerus. Tetapi kita kan juga punya ini istilahnya tolak ukur. Ketika ini pelanggarannya sama, mestinya keyakinan kelas tadi kita dan tentu itu nanti sampai dengan si murid itu betul-betul memahami kan keyakinan kelas tadi dibentuk atau dibuat itu juga dari mereka, dari murid kemudian diterapkan oleh murid. Nah, sehingga tidak ada sesuatu yang berat seperti itu. Jadi memang harus dilakukan berulang-ulang karena untuk membangun budaya positif ini tidak bisa instan gitu dan ini perlu melibatkan ini berbagai pemangku kepentingan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Mungkin pada saat pertama, kedua kita bisa melakukan sendiri. Tetapi kok ini masih berulang lagi, siapa tahu nanti dengan melibatkan wali kelas misalnya, dengan melibatkan guru lain, guru BK dan sebagainya itu kok menjadi berhasil. Jadi ini kita harus terbuka untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan segitiga restitusi, sehingga kita memang awalnya dengan pemahaman konsep seperti ini, sehingga semua warga sekolah, guru itu paham dengan langkah-langkah segitiga restitusi, sehingga kita tidak bekerja sendiri. Ketika kita paham, tapi belum tentu kita mampu, maka kita bisa melibatkan pihak lain, sehingga bisa itu nanti anak itu bisa sembuh, bisa kembali ke posisi yang normal, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Ibu Indiani Melingrawati yang sudah mengajukan pertanyaannya dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Eko dengan jelas. Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Sampailah kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara diseminasi budaya positif modul 1.4 pada sore hari ini kita tutup bersama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum ditutup, saya pribadi selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah. Baiklah, mari Ibu Bapak kita tutup bersama acara pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
berdoa disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.